ujung kami, belok ke Patirumbi jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami sekaligus mengundang, dan siapa tahu ada kawan-kawan yang dengan ringan hati datang ke tempat kami meskipun dari tempat atau lingkungan yang lain. Sepanjang ini ibadah untuk kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu saja yang boleh kami sampaikan pada saat ini, dan kami serahkan kepada anggota atau kepala keluarga di sini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Sidin. Kami persilakan Pak RT. Pak RT baru nih. Terima kasih sudah datang di rumah tangga ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta sudah datang hujan-hujan, Bapak-bapak, Ibu yang berkenan hadir dalam hujan-hujan seperti ini datang. Puji Tuhan, karena selama 2 tahun, kurang lebih 3 tahun Pak, kita nggak ada kebaktian rumah tangga, terutama di rumah ini. Jadi sekarang kami laksanakan, bersyukur karena kami bisa berkumpul di rumah tangga ini, termasuk mertua saya bisa datang dan adik-adik ipar saya juga bisa datang. Kemarin ibu saya juga mau datang, cuman kebetulan mereka orang sebelah, jadi katanya di rumah ada acara juga di rumah. Mungkin mereka pakai tulisan itu Pak, tulisan alam. Karena ibu saya Muslim, orang tua saya Muslim, kakak saya Muslim, adik saya yang di Palangkaraya, ibu saya juga. Dan nanti pokoknya ada yang untuk adik saya, ada untuk ibu saya, karena mereka sekarang dalam hubungan suaminya baru operasi besar. Nanti saya kasih catatan untuk Cahyono namanya itu, ya habis operasi besar. Dan nanti saya cuma ini minta didoakan untuk kami sekeluarga. Saya kasih nanti untuk Ibu Pendeta catatan-catatan untuk doanya. Dan habis acara kebaktian nanti saya minta tolong nanti didoakan karena anak saya yang pertama Luciana Bella Putri hari ini bercepat ulang tahun yang ke-19 tahun. Yang ke-19 tahun. Saya merasa perasaan saya masih muda, tapi anak saya sudah umur 19 tahun dan sudah kuliah semester 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pokok-pokok doanya saya kasih catatan saja. Saya serahkan kembali kepada petugas. Sungguh
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. siang hari ini bersama dengan seluruh keluarga Pak Berjuni di tempat ini. Ada kerinduan dalam hati kami untuk memuji memuliakan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena kami bisa melewati kesulitan-kesulitan di tahun-tahun yang lampau. Bahkan dalam kehidupan kami sering merenung, tidak mungkin kami seperti ini kalau dengan kekuatan dan kegagahan kami. Kami boleh ada seperti kami ada seperti ini karena Tuhan menopang kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah ini bersatu hati, bersatu iman, pengharapan hanya kepada Engkau. Kami ingin menyerahkan hidup kami, seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, harapan kami ke depan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon pimpinlah kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kehendak-Mu, sehingga yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan adalah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Sebab kami percaya kehendak Tuhan baik adanya bagi kehidupan kami. Tuhan telah persiapkan keselamatan bagi kami.
Dan kami yakin tidak akan kekurangan, bahkan kehidupan kami senantiasa berkelimpahan. Oh Bapa kami yang di sorga, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati pikiran kami, bila sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menggerakkan hati kami mengalir dalam darah daging kami, yang akan kami lakukan melalui tutur kata perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan rancangan-rancangan hati kami. Semua adalah terpancar dari kebenaran dan keadilan firman Tuhan yang hidup. Biarlah kiranya kuasa menyertai hidup kami di mana dan apapun yang kami lakukan. Sebab dengan penyertaan Tuhan, kami memiliki sukacita. Sebentar firman Tuhan akan dibacakan kepada kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian, berikan roh hikmat, akal budi, pintaran, sehingga firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tetapi menguatkan iman pengharapan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Jadilah apa kehendak Tuhan. Karena kami percaya di dalam Yesus Kristus, kami akan senantiasa selamat. Amin. Ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Amsal pasal yang ke-28, Perjanjian Lama pasal yang ke-28, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-28. Di bawah perikop Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras menindasnya. Tapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tangannya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekarat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sujud menyembah
di sorga, sentuh kami kini dengan cinta-Mu, dan sapa kami kini dengan sayang-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat siang jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar Ibu Bapak? Baik, luar biasa, sehat? Puji Tuhan. Kalau saya bilang begini, anak Tuhan, Ibu Bapak harus bilang begini, hebat dan luar biasa. Dua tangan ya. Kalau saya bilang anak Tuhan, hebat dan luar biasa. Yang di luar. Kalau saya bilang anak Tuhan, hebat dan luar biasa. Baik, 1, 3. Anak Tuhan, hebat dan luar biasa. Berikan aplaus buat kita semua. Terima kasih. Anak Tuhan hebat dan luar biasa. Ibu Bapak jemaat Tuhan tadi pagi, kalau tidak salah saya melihat jam 4:30 pagi, hujan deras sekali. Lalu kemudian samar-samar saya mendengar bunyi suara dari masjid yang tidak jauh dari rumah saya. Saya kemudian memilih, apakah saya meneruskan tidur saya? Karena rasanya enak sekali. Pagi-pagi hujan, tarik selimut kembali. Tetapi saya berpikir, kalau saya memilih menarik selimut kembali tidur, perut saya ini mulai keroncongan. Saya lapar. Kalau saya lapar terlambat makan, mah saya bisa kambuh. Lalu Ibu Bapak saya berpikir di tempat tidur, aku tidurkah? Atau aku bangun, barangnya bikin teh, mencari roti atau gabian. Jemaat Tuhan, saya diperhadapkan dengan dua pilihan itu. Pengalaman saya ini pasti Ibu Bapak tadi juga alami. Tidurkah kembali atau bangun dan makan? Bujur atau kada? Bujur di sebelah sini. Lalu Ibu Bapak sekalian, saya memilih pilihan yang kedua. Lebih baik saya bangun, makan. Kalau nanti saya terlambat, saya akan sakit mah, menerima konsekuensinya. Tapi jika saya meneruskan tidur saya, bujur bang enak tidur pagi-pagi, hujan tarik selimut, tetapi saat bangun nanti betapa perihnya perut saya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pengalaman ini saya pinjam untuk membandingkan bahwa hidup saya dan Ibu Bapak diperhadapkan dengan pilihan kita. Jika kita memilih menurut pilihan kita ini, kita menanggung konsekuensinya. Tetapi jika kita memilih menurut pilihan yang berikutnya, kita pula harus menanggung itu semua. Dan jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam pilihan di tengah kehidupan kita, Salomo sang penuh dengan hikmat pula menjabarkan dua pilihan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini. Pilihan yang pertama yakni hidup orang benar, dan pilihan yang kedua adalah hidup orang fasik. Kita membaca, kita menelaah, kita berpikir. Jika kita hidup sebagai orang benar, maka dikatakan kita mendapatkan kemenangan, tidak ada yang ditutup-tutupi, kita mendapat kelegaan. Tetapi jika kita hidup dengan orang fasik, memang tujuan kelihatannya bahagia, kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalamnya penuh dengan segala dosa, penuh dengan segala kesakitan, penuh dengan segala yang bebal, bahkan dikatakan kesia-siaan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya percaya semua kita di tempat ini diberikan Tuhan hikmat dan akal budi untuk menentukan pilihan hidup kita. Jika kita mau melakukan ini, maka kita menerima dampaknya. Jika kita melakukan itu, maka kita pula akan menerima konsekuensinya. Hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama mendengar ujian dari keluarga di sini. Untuk kasih setiamu,
Kiranya firman-Mu telah membasahi setiap relung hati kami yang selama ini berada dalam kegersangan amarah, kecewa, cemburu, iri hati, sakit hati, ataupun dendam. Bahwa kehidupan yang kami jalani di tengah dunia ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Namun di atas itu semua kami berdoa agar Tuhan yang luar biasa bertahta dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang berhikmat, memutuskan setiap pilihan hidup kami, dan menerima konsekuensinya sebagai seorang yang berjalan bersama Tuhan, sehingga jika kami jatuh, kami tidak akan sampai tergeletak. Jika kami berduka, kami tidak akan hilang pengharapan. Jika kami bergumul, kami akan memperoleh jalan keluar, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan di tengah keluarga Bapak Oberjoni sekeluarga di tempat ini, mereka telah memilih tanggal 24 September tahun 2022 jam 11 siang, tempat kami memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang luar biasa tetap tinggal di tempat ini dalam setiap pilihan kehidupan mereka, memberikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, umur panjang, melimpahkan hikmat, akal budi. Bahkan Tuhan yang senantiasa menjadi teman termanis, sebagai teman hidup Bapak Oberjoni dan istri, nahkoda yang terbaik, membawa bahtera rumah tangga mereka melewati setiap gelombang badai, bahwa Tuhan mampu menuntun dan meneduhkan, sehingga mereka berdua boleh menjadi pasangan teman hidup, seiring sejalan, saling menguatkan, saling menghibur, saling menyembuhkan dalam setiap musim kehidupan yang ditempuh datang dan pergi. Bahkan Bapak Oberjoni dan istri boleh menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak tercinta yang Tuhan titipkan di tengah keluarga rumah tangga mereka, yang kemudian memanggil mereka sebagai mama dan papa, sebagai orang tua terhebat di hati dan pandangan anak-anak. Kami berdoa pada saat ini bagi anak terkasih yang pada saat ini Tuhan beri umur ke-19 tahun. Anak terkasih yang pertama, Osiana, yang berulang tahun ke-19 tahun pada hari ini. Doa mama dan papa, tante dan om, kakek dan nenek, dan kami semua jemaat Tuhan, selamat ulang tahun bagi anak terkasih kami, Osiana Bella Putri. Tuhan Yesus yang memberikan ia kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus yang memberikan ia hikmat, akal budi, kepintaran saat ia menempuh pendidikan di kuliah dan saat ini duduk di semester 3. Ia boleh menjadi kakak yang terbaik bagi adik-adik tercinta. Ia boleh menjadi anak yang dapat diandalkan di tengah keluarga ini. Ia senantiasa membawa nama baik keluarga. Dan di umur 19 tahun, Tuhan senantiasa memberikan ia kepercayaan dalam tanggung jawab yang ia lewati di masa muda, bahwa Tuhan tetap senantiasa berjalan di sepanjang kehidupan masa depannya. Kami berdoa bagi adik-adik Osiana Bella Putri, Paulina, Angel, Adele, Jovan. Sebagaimana Tuhan memberkati kakak Osiana Bella Putri, Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik terkasih Paulina, Angel, Adele, dan Jovan ini. Mereka juga dilimpahkan kesehatan, kekuatan. Mereka juga diberikan hikmat, akal budi. Mereka juga diberikan kepintaran, sehingga senantiasa Tuhan menghantar masa depan anak-anak terkasih di tempat ini dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka, menjadi anak kebanggaan keluarga, anak yang senantiasa takut Tuhan, anak yang senantiasa penurut nasihat orang tua. Dan dimanapun pergaulan mereka, di sanalah kuasa Roh Kudus tetap menjaga, membentengi mereka, sehingga mereka selamat, mereka aman, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang selalu hadir. Kami berdoa bagi orang tua terkasih
keluarga besar di tempat ini, Bapak Yunas Tandang beserta istri. Mereka telah sampai di usia indah ya Tuhan. Umur panjang Tuhan percayakan. Kiranya mereka pula senantiasa berbahagia dalam cinta kasih anak-anak, menantu dan cucu. Bahkan Tuhan selalu memberikan kesehatan di usia indah mereka. Jika ada kelemahan fisik, jika ada sakit, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesembuhan. Bahwa senantiasa Bapak Yunas Tandang dan istri tetap dalam pemeliharaan Tuhan setiap waktu, setiap jam, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi laksana matahari dan bulan, memberikan semangat sukacita, menyinari seisi keluarga besar mereka di dalam penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, Bapa kami yang di sorga, alangkah indah hidup dalam persaudaraan yang rukun. Ada mereka yang datang, kakak dan adik, ada yang tidak datang karena tanggung jawab pekerjaan, pergumulan dan tantangan hidup. Keluarga Yunedi sekeluarga di Murli, Riko sekeluarga, Pendeta Rotman Adiguna sekeluarga, dan Ayanda terkasih yang hadir di tempat ini bersama dan di dalam kehadirannya di tengah-tengah jemaat. Saudara Ricardo sekeluarga, keluarga Rusidi, dan seluruh keluarga besar mereka yang tidak tercantum namanya. Kami percaya dalam doa, dimanapun mereka berada, dalam jarak dekat ataupun jauh, Tuhan yang luar biasa menjangkau mereka semua dengan memberikan kebersamaan rukun dalam ikatan persaudaraan kakak dan adik. Dalam pekerjaan mereka diberkati dengan berkat-berkat termanis. Lumbung-lumbung hidup mereka terisi oleh berkat Tuhan. Bahkan dalam setiap tantangan pergumulan hidup mereka, Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Dimanapun mereka berada, mereka tetap rukun dalam ikatan persaudaraan. Hanya jauh dalam pandangan mata, tetapi di hati dan di doa, mereka selalu dekat dan satu di dalam Tuhan. Dalam pelayanan Pendeta Rotman Adiguna, Tuhan boleh mengubah ia dalam rajutan tangan Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa, sehingga setiap orang semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Ayanda yang hadir di tempat ini di usia indah, Tuhan berkati dengan kebaikan Tuhan, bahwa tangan kasih Tuhan tetap menopang, memelihara, dan melindungi. Kami berdoa bagi orang tua Bapak Oberjoni yang ada di K7, Ibu Hawon. Kami berdoa bagi ibu tercinta, sekalipun berbeda kepercayaan, tetapi di dalam Tuhan kami memanjatkan Bapa, karena Engkau baik kepada setiap orang. Tuhan yang luar biasa memberkati orang tua terkasih kami ini, Ibu Hawon, bahwa cinta anak, menantu, cucu, dan doa kami jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan ia kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan ia kebahagiaan, dan Tuhan yang senantiasa hadir melewati setiap musim kehidupannya, bahwa ia tetap berada dalam cinta kasih keluarga besar dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari yang ada di Ketunjung dan di Palangkaraya. Tuhan yang luar biasa pula turut serta, terlebih khusus kepada saudara ipar terkasih di tempat ini, Toto Cahyono, yang baru operasi besar di bagian badan dan sekarang dalam tahap penyembuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Saat hati yang terbuka memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, lawatan tangan Tuhan menjamah bagian tubuh saudara ipar terkasih di tempat ini, Toto Cahyono, memberikan kesembuhan dalam pengobatan yang dijalankan, menjawab setiap teriak minta tolong dalam doa, dan Tuhan senantiasa merangkul seluruh keluarga rukun saling bergandengan tangan dalam proses penyembuhan sebagai bentuk dukungan kepada saudara terkasih Toto Cahyono. Tuhan memberkati dengan memberikan kecukupan dana sehingga dalam proses pengobatan ini semuanya boleh terselenggara baik adanya. Kami berdoa bagi seluruh keluarga besar mereka. Begitu pula Tambi Angga dan Bue Angga yang boleh hadir di tempat ini bersama seluruh keluarga besar mereka. Mereka terus hidup dalam topangan Tuhan
sehat dan kuat. Dalam keluarga Tanggi dan Bue Angga, mereka boleh menjadi orang tua terbaik bagi seluruh keluarga besar, anak, menantu, cucu, saudara-saudari. Bahwa sekalipun mereka berbeda tempat tinggal, tetapi Tuhan Yesus yang luar biasa menyatukan, merekatkan, menjaga, melindungi, menopang kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, seiring dengan doa ini pula ada umat-Mu, khususnya di Kalawa 4 ini. Dalam kesakitan kami, mari Tuhan lawat dengan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dalam pergumulan kami ya Tuhan, janganlah Kau tutup mata-Mu dan telinga-Mu dari keberadaan kami. Berikanlah petunjuk dan jalan keluar. Jika kami berduka karena ditinggalkan orang-orang tercinta, janda, duda, anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu, hiburkanlah kami Tuhan, bahwa hujan ini pasti berhenti dan ada jawaban Tuhan dengan pelangi yang indah. Biarlah kami tetap berpengharapan teguh, Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada intinya kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, menyampaikan rasa syukur kami kepadamu, karena pada saat ini, hari ini bersama dengan keluarga ini, Tuhan telah berkenan kepada kami sekalian mengumpulkan kami, kami boleh mengangkat pujian syukur kami kepadamu, mengangkat segala doa harapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hidup senantiasa mendengar akan apa yang kami minta. Bahkan Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekarang kami akan menyerahkan korban persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya dapat dipergunakan untuk pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan berkatilah kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Meskipun angin
daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Paulina Cecilia. Ayo Dedek Paulina. Dedek. Si Angel. Asik.